Aku Bukan Wanita Penggoda. Sebuah novel karya dari Elis Kurniasih. Bab 115. See You Again. Dengan pengisi suara Sen. Selamat mendengarkan. Sejak siang Hanin sudah berada di kantor Kenan, menunggu hingga sore untuk bersama-sama menuju rumah sakit. Kenan tampak senang, karena selama bekerja ia ditemani oleh sang istri. Namun Hanin tampak bosan. Ia sudah membaca berbagai macam buku yang terjejer di sana. Hanin berdiri dan mendekati suaminya. Ia sedikit menunduk, mensejajarkan tubuhnya pada Kenan yang sedang duduk. "Sayang, masih lama ya?" tanya Hanin dengan nada manja. Kenan menoleh ke wajah sang istri dan menangkup wajah itu dengan satu tangannya. "Kamu bosan?" Hanin mengangguk. "Oh iya, bagaimana kalau aku membantumu?" tanya Hanin memberi inisiatif agar di ruangan ini ia melakukan kegiatan. Kenan tersenyum. "Ide bagus." Ia menyerahkan setumpuk dokumen yang berada di sampingnya. "Tolong diurutin sesuai tanggal ya sayang, nanti aku tinggal menginput." Hanin menerima dokumen itu. "Mengapa pekerjaan ini kamu yang kerjakan, bukan Siska?" "Siska hanya memegang proyek kecil, sedangkan ini semua proyek besar. Hanya aku dan Vicky yang menangani ini." "Oh iya, ngomong-ngomong, aku tidak melihat Vicky sejak sampai di sini. Kemana dia?" tanya Hanin sembari duduk di hadapan Kenan dan merapikan dokumen sesuai yang diperintahkan. "Ada tadi pagi, terus dia ketemu klien, dan setelah itu dia memang tidak kembali ke kantor, karena ingin mengunjungi travel milik temannya." "Travel? Tumben kamu menyuruhnya libur." Hanin tersenyum tipis, sembari matanya tetap terarah pada dokumen itu. "Aku tuh bos yang pengertian sayang." Kenan memperhatikan sang istri yang duduk di depannya dengan menopang dagu. Hanin melirik kepada sang suami. Ya, memang seharusnya seperti itu. Dia memang butuh waktu untuk sendiri. Seharusnya sejak Kiara menjadi istri Mas Kun, Vicky tidak perlu mengharapkan Kiara lagi. Kenan mengangguk. "Ya, aku juga tidak menyangka sebesar itu cintanya pada Kiara. Tapi seingatku, selama 4 tahun Kiara menikah, Vicky memang tidak pernah mengganggu atau mendekati Kiara. Kecuali jika memang Kiara sendiri yang meminta bantuan. Yang aku tahu, dia itu playboy dan sering menjelajah wanita baru di nightclub. Aku tidak tahu, ternyata kelakuannya itu hanya bentuk pelarian untuk melupakan Kiara. Dan setelah Gunawan serius denganmu dulu, hingga Kiara mencoba bunuh diri, Vicky mulai mendekati Kiara lagi. Walau semula aku mendukung, karena aku pikir Kiara dan Gun akan bercerai. Dan ya, takdir berkata lain." Hanin mengangguk. "Iya, takdir berbicara lain." Hanin terdiam sejenak, lalu mendongakkan kepalanya untuk menatap sang suami. "Tunggu, Vicky sering menjelajah wanita baru di nightclub. Kamu juga?" tanya Hanin. Kenan mulai mengerjai istrinya. Ia menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu membalas tatapan sang istri. "Kasih tahu nggak ya?" Kenan," rengek Hanin. "Sudah berapa wanita yang kamu tiduri sebelum aku?" Kenan tersenyum menyeringai, sembari memegang dagunya. "Berapa ya? Sepertinya nggak bisa dihitung dengan jari." "Kenan!" teriak Hanin dengan suara nyaring dan melengking, membuat Kenan langsung menutup telinga dan tertawa geli. Di jam yang sama, Vicky masih bernegosiasi dengan klien sambil menikmati makan siang. Tidak lama setelah negosiasi itu selesai, Vicky melajukan mobilnya untuk menemui salah satu temannya yang bergerak di bidang jasa travel. Ia masih belum tahu akan berlibur kemana, namun ia memang butuh liburan untuk merefresh pikiran dan hatinya. Setelah sampai di kantor travel itu, Vicky memarkirkan mobil dan masuk ke dalam. Di sana ia menangkap sosok wanita yang tidak asing. Saat melewati salah satu ruangan terbuka, ketika ia hendak menemui temannya di sebelah ruangan itu. "Hai Vic." Sapa teman Vicky ketika ia keluar dari ruangan dan menemukan Vicky tengah berdiri di belakang wanita yang tak asing menurutnya. "Hei." Vicky membalas sapaan itu. Vicky pun langsung menghampiri Adi yang berdiri di depan pintu ruangannya. Ia sekilas menoleh ke arah wanita yang tak asing itu.
Rea? Kumam Vicky. Lalu ia melepas pandangannya terhadap Rea dan kembali mengarah pada Adi. Rea yang merasa ada yang memperhatikan pun sedikit menoleh. Namun hanya terlihat punggung Vicky yang hendak masuk ke ruangan Adi. Rea tidak lagi mengingat pertemuannya dengan Vicky, yang ia sebut sebagai Om Mesum. Gue lihat lu merhatiin cewek tadi. Kenapa? Kenal? Tanya Adi, teman semasa kuliahnya dulu. Vicky mengangguk. Ya, gue kenal. Adi tertawa. Gila lo, anak masih kecil aja masih mau diembat juga. Vicky tertawa. Kenal bukan berarti gue udah nidurin dia kan? Parah. Adi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ia tahu betul siapa temannya ini. Dia kerja di sini. Apa customer juga? Tanya Vicky lagi. Wah, kepoy banget nih romanya. Adi kembali tertawa. Vicky menyandarkan tubuhnya pada kursi yang ia duduki. Cuma mau tanya aja, Di. Gue sempat ada masalah sama dia. Dia itu quit freelance di sini. Anaknya supel dan bahasa Inggrisnya fasih. Tapi kasihan, masih muda, udah jadi tulang punggung. Karena kedua orang tuanya udah meninggal. Dan sekarang dia menanggung sekolah kedua adiknya. Oh ya? Tanya Vicky terkejut. Kisah Rea kembali mengingat perjuangannya dulu untuk Fedi dan Feli. Adi mengangguk. Ya, jadi kalau ada job, kita selalu mengutamakan buat dia. Anaknya sih gigih. Mau kerja apa aja yang penting halal katanya. Dia juga sering nyanyi di cafe Egg atau di wedding organizer. Wow, wanita tangguh. Vicky tersenyum mengingat sikap barbar Rea. Namun di balik itu semua, ternyata banyak keunggulan dari gadis aneh itu. Sekarang dia tugas jadi guide untuk perjalanan kemana? Tanya Vicky. Labuan Bajo selama 1 minggu. Dia juga yang akan membawa customer kita menjelajah alam. Seperti di acara TV yang petualangan alam gitu. Kapan berangkatnya? Lusa? Vicky langsung mengembang senyum. Oke, gue ambil paket liburan itu. Adi ikut menyingging senyum. Wah, kayaknya ada udang di balik bawah nih. Enak dong. Jawab Vicky asal. Awas ya lo macem-macem sama Rea, masih ting-ting tuh. Vicky tertawa. Emang mau gue apain dia, sudan lo. Adi pun ikut tertawa. Oke, kalau gitu gue daftarin lo buat ikut ke sana ya. Oke. Vicky menampilkan ibu jarinya ke atas. Entah mengapa ia masih tersenyum mengingat gaya Rea yang barbar itu. Mungkin akan menyenangkan jika berlibur didampingi guide seperti dia. Liburannya mungkin akan semakin seru. Ia kembali menyungging senyum, lalu berbincang sejenak dengan Adi. Dan kembali pulang. Rea, see you again. Kumam Vicky yang berdiri di dalam kantor sembari melihat Rea dari dalam jendela. Ketika Rea menaiki motor metiknya dan hendak pergi meninggalkan kantor travel itu. Rea tidak tahu bahwa perjalanannya nanti akan mempertemukannya lagi oleh om-om mesum yang melecehkannya. Walau hanya dengan kata-kata, Rea memang gadis yang tangguh. Ayahnya meninggal karena gagal ginjal ketika dia duduk di bangku SMA kelas 10. Rea yang semula anak manja karena memang terlahir dari keluarga kaya, kini harus banting setir dan tangguh. Karena kekayaan sang ayah habis untuk pengobatan ayah dan ibunya, yang juga meninggal setelah 2 tahun dari kepergian sang ayah, karena kanker serviks. Bersambung. Bab ke-116, senang berdandan. Sore ini Kiara diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Begitupun Gunawan. Suami dari Kiara itu sudah tampak lebih sehat. Kiara memang sudah lebih dulu diperbolehkan pulang. Namun ia sengaja menunggu Gunawan benar-benar pulih, agar dapat pulang dari tempat ini bersama. Di sana Rasti sudah berada di ruangan itu untuk membantu membereskan kepulangan putri dan cucunya. Rasti meminta kesediaan Gunawan untuk tinggal di kediaman keluarga di Tama. Mengingat Kiara memang membutuhkan dirinya untuk mendampingi mengurus Kayla. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Gunawan menyetujui itu. Ia pun sudah memboyong si Bibi yang ada di rumahnya untuk membantu keperluan Kiara di rumah besar Aditama. Kiara duduk di sofa sembari menyusui Kayla, sedangkan Gunawan membantu Rasti membereskan barang dan pakaian. Mam, kakak sama Hanin akan jemput ke sini juga, tanya Kiara pada Rasti. Tadinya seperti itu, tapi Mami bilang gak usah.
Mami suruh mereka menunggu saja di rumah. Jawab Rasti dengan menoleh ke arah putrinya sambil tetap berbenah. Oh, Kiara membulatkan bibirnya. Terlintas di benak Kiara tentang Vicky, karena pria itu praktis tak terlihat sejak ia melahirkan. Padahal sebelumnya saat Gunawan koma, Vicky rajin berkunjung ke rumah sakit dan melihat keadaan Gunawan. Bahkan Kiara beberapa kali diantar dan dijemput Vicky ke rumah sakit ini, ketika Kiara akan menemani suaminya, yang pada saat itu masih koma. Namun di depan Gunawan, Kiara tidak mau menyebut nama Vicky, atau menanyakan keberadaannya. Ia tidak ingin ada kesalahpahaman, mengingat saat ini hubungannya dengan Gunawan sudah sangat baik. Di kediaman Aditama, Hanin dan Kenan baru saja mendekorasi ruang keluarga untuk menyambut cucu pertama keluarga ini. Mereka dibantu oleh kedua pelayan dan satu tukang kebun yang bertugas menaiki tangga untuk memasang balon-balon warna-warni dan di dalamnya berisi kertas-kertas kecil. Sehingga ketika diledakkan, maka balon itu akan menghampurkan butiran kertas itu. Tukang kebun yang biasa dipanggil Paijo sedang berada di tangga darurat untuk menempel balon-balon itu tepat di atas pintu utama. Pak, balonnya kurang banyak, tambah lagi ini. Ucap Hanin menyerahkan beberapa balon yang sudah menggelembung. Paijo mengangguk dan menerima balon itu. Di belakang Hanin, Kenan kembali jahil. Ia meniupkan satu balon yang sengaja akan ia ledakan persis di samping Hanin, yang sedang serius melihat Paijo menatap balon itu. Hanin menengadahkan kepalanya ke atas, sembari membantu pekerjaan Paijo. Ia berdiri dengan menyangga kedua tangannya pada pinggang. Nah, seperti itu. Bagus. Hanin tersenyum melihat hasil penataan Paijo yang dilakukan sesuai perintahnya. Kenan ikut berdiri di samping sang istri dengan balon yang ia simpan di belakangnya. Wah, bagus juga, ucap Kenan. Iya dong, sahut Hanin tersenyum dan menoleh ke arah Kenan. Lalu ia kembali melihat dekorasi yang lain. Namun sesaat sebelum Hanin beranjak untuk melihat dekorasi yang ada di ruang keluarga, Kenan memanggil. Sayang. Hanin langsung menoleh dan... Dor! Hanin tersentak. Ia kaget karena Kenan meledakkan balon itu persis di depan wajahnya. Kenan! Teriak Hanin. Ingin sekali memukul suaminya itu, tetapi Kenan berhasil kabur darinya. Kenan tertawa. Ia berjalan cepat ke dalam. Begitu dengan Hanin yang mengejarnya. Kamu rese, aku kaget tahu. Rengek Hanin bercampur kesal. Gak lucu, kata Hanin sembari bertolak pinggang menatap suaminya yang tertawa dan mendaratkan tubuhnya di sofa. Kenan menatap wajah Hanin yang kesal. Maaf, bercanda. Hanin cemberut. Semula ia memang ingin mengejar Kenan dan memukul suaminya itu, tetapi Hanin malah melangkahkan kakinya menuju kamar. Akhir-akhir ini, ia memang sedikit sensi. Entah mengapa ia sedikit arogan dan ingin selalu dinomorsatukan. Kenan yang melihat Hanin tidak ikut duduk di sampingnya dan malah meninggalkannya itu, lalu bangkit dan mengikuti langkah Hanin. Ia berjalan cepat dan menarik lengan Hanin. Hei, kok marah? Hanin melepaskan cakalan tangan itu. Aku mau mandi. Kalau begitu ikut. Kemudian Kenan menarik lengan Hanin untuk segera memasuki kamar mandi yang berada di kamarnya. Hanin terpaksa mengikuti langkah kaki suaminya. Ken, aku mau mandi sendiri, ucap Hanin saat mereka berdiri di depan kamar mandi. Bareng sayang, aku juga mau mandi. Kenan mendaratkan kedua tangan di bahu Hanin dan memaksa tubuh itu untuk berjalan di depannya dan masuk ke dalam kamar mandi. Kenan menutup pintu itu setelah mereka sudah berada di dalam. Hanin berdiri malas menatap Kenan yang sudah menanggalkan pakaiannya dan tersenyum. Tuh kan pasti ujungnya bukan mandi doang. Hanin masih kesal dan malas untuk tersenyum. Kenan mendekati sang istri dan menangkup wajahnya. Ia menempelkan bibirnya pada bibir ranum Hanin. Kenan mencium bibir itu dan melumatnya. Tetapi Hanin masih diam dan belum membalasnya, membuat Kenan melepaskan kembali ciuman itu. Masih marah? Kan aku udah minta maaf. Itu tanda maaf aku. Kalau kamu tidak membalas ciumanku, berarti kamu masih marah. Kenan kembali melumat bibir itu dan dilepaskan lagi. Karena Hanin masih saja diam seperti patung. Padahal Hanin sengaja mengerjai Kenan,
Sesekali ia pun ingin mengerjai suaminya yang jahil itu. Kalau masih belum membalas ciumanku, aku akan menggigitnya hingga bengkak. Kenan menatap kedua bola mata Hanin. Begitupun Hanin yang menatap tajam ke arah Kenan. Dasar arogan, pemaksa. Hanin mendorong dada Kenan dan membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke arah bathtub. Kenan tersenyum menatap punggung Hanin yang terbuka dan berjalan mendekatinya. Hanin baru saja menanggalkan kaos kebesaran milik Kenan. Hanin memang sering memakai kaos Kenan yang besar, karena kaos itu seperti dress jika dipakai oleh Hanin. Hanin tengah membelakangi Kenan. Ia masih berbalut beradan kain yang menutupi bagian sensitifnya. Kemudian, ia mengangkat kedua tangannya untuk menggulung rambutnya tinggi ke atas. Kenan memeluk tubuh Hanin dari belakang. Kedua tangannya sudah berada di pinggang itu. Kalau aku tidak pemaksa, kamu belum tentu akan jadi milikku. Bisik Kenan. Kenan membalikkan tubuh Hanin. Ia kembali mencium bibir random Hanin, dan Hanin mengalungkan kedua tangannya itu ke leher Kenan. Hanin membalas pagutan sang suami yang mulai sedikit liar. Di tengah bibir yang menyatu disertai belitan lidah keduanya. Jemari tangan Kenan bergerak ke atas dan membuka pengait kain yang menutupi kedua gunung kembar sang istri. Jemari itu pun merobek kain tipis yang membungkus bagian bawah tubuh itu. Bagian yang menjadi tempat favorit para suami. Hanin melenguh untuk meminta Kenan menyudahi pagutan itu, karena dadanya ingin menghirup udara. Kemudian Kenan mengakhiri pagutan itu, ia pun melepas bibir kesukaannya. Namun kedua tangan Kenan masih aktif bermain di dada dan bagian sensitif itu. Ken, kita hanya mandi saja kan? Tanya Hanin dengan suara sensual. Kenan tersenyum menatap mata Hanin yang sayu. Ia menggeleng. Kamu sudah basah, sayang. Ken, sayang Hanin menahan tangan Kenan yang semakin cepat mempermainkan miliknya di bawah sana. Jangan ditahan, sayang. Kenan terus menatap wajah sang istri. Ia sangat menyukai kondisi Hanin yang seperti ini. Hanin tampak tak berdaya. Kenan lakukan cepat, ucap Hanin. Kenan tersenyum lebar. Dengan senang hati, sayang. Ia pun menggendong tubuh sang istri seperti koala dan mendudukannya di marmer wastafel. Kenan memberi kenikmatan pada sang istri, hingga Hanin benar-benar terbuai oleh sentuhan itu, dan tidak mampu untuk menolaknya. Hanin mendongakkan kepalanya ke atas sembari meremas rambut Kenan. Ia merasakan bagian-bagian inti tubuhnya yang dipermainkan lihai oleh sang suami, hingga seraya terbang ke langit ketujuh. Setelah mandi bersama diselingi dengan kegiatan merengkuh nikmat itu, Hanin dan Kenan merapikan diri. Di depan cermin, Hanin memoleskan wajahnya dengan make up tipis. Hampir setiap hari ia berdandan. Padahal sebelumnya ia paling hanya memakai lip gloss bening stroberi dan krim wajah saja. Tetapi kini, ia selalu menggunakan make up setiap hari, walau hanya berada di dalam rumah saja. Kenan sedikit membungkukkan tubuh dan memeluk tubuh Hanin yang tengah duduk di depan cermin dari belakang. Sekarang kamu selalu memakai ini? Kenan menunjuk pada alat-alat kosmetik yang sedang Hanin pegang dan gunakan. Hanin tersenyum membalas tatapan Kenan dari balik cermin. Iya, aku juga nggak tahu kenapa. Rasanya jika tidak berdandan wajahku pucat. Kamu tidak menyukainya. Kenan memutar tubuh Hanin. Ia pun berjongkok tepat di hadapan sang istri. Tidak ada yang tidak aku suka dalam dirimu. Lagi pula menggunakan atau tidak menggunakan make up, bagiku kamu tetap terlihat cantik. Hai, gombal. Hanin tersenyum malu. Kenan pun ikut tersenyum. Benar. Atau mungkin aku sedang mengandung anak perempuan. Karena kata orang, jika ibunya suka berdandan, maka kemungkinan anak yang dikandung berjenis kelamin perempuan. Kata Hanin dengan ceria. Sontak Kenan terdiam. Ia tak lagi tersenyum dan menatap Hanin datar. Ya, seperti kata Rasi sebelumnya, yang menginginkan cucu sepasang. Ternyata Kenan pun menginginkan bayi laki-laki sebagai penerus keluarga Aditama, sekaligus pemimpin perusahaan-perusahaan yang ia kembangkan sekarang. Hanin pun ikut terdiam dan tidak lagi tersenyum ceria. Ia juga kembali ingat dengan perkataan Rasti. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.